kita Yesus Kristus, kita boleh bersama-sama bersyukur oleh karena pada kesempatan pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan, sehingga dengan rasa syukur inilah kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa menyatakan hormat kita, syukur kita, sehingga di dalam ibadah kita sungguh-sungguh berkenan dan layak di hadapan Dia. Baik yang ada di tempat ini maupun secara live streaming, mari kita akan bersama-sama memusatkan perhatian kita sungguh-sungguh fokus datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Jaga protokol kesehatan dengan baik. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Rasakan kebaikan Tuhan. Kita datang di hadapan-Nya dengan kerendahan hati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah di tempat ini, maupun yang beribadah lewat YouTube maupun Facebook, mari kita luangkan waktu untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yesaya 6 ayat 3 berkata, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Mari kita datang dalam hadirat-Nya. Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari ku datang pada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kudus
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Benar Tuhan, kami datang kepadamu dalam hadirat-Mu dan berhiaskan kekudusan. Kau tilik hati kami. Biarlah hati kami kudus di hadapan-Mu. Dan kami mau memberikan hati dan hidup kami kepadamu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan menuntun iman pertumbuhan rohani kami. Semakin hari semakin nampak indah di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Engkau yang sudah melayakkan kami datang kepada. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita bersama Yesus. Pujian yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang mengatasi masalahku dan masalahmu dan semua masalah kita dengan sukacita. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Katakan ke samping. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, amat domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan,
Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Allah segala Allah. Haleluya, silakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja, dan Dialah Tuhan Allah di atas segalanya. Bersyukur kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita akan memujikan tema bulan ini. Pujian tema kita adalah Bapa, ku pujamu. Bapa, ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Yesus, ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Roh pun ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Bapa, ku pujamu. Bapa, ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Yesus, ku pujamu, terimalah hidupku, ku cintamu. Roh pun ku pujamu, terimalah
Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan firman Tuhan yang diambil dari Matius 4 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama. Matius 4 ayat 11, 1, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sekali lagi. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita masih tetap berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menolong kita, maka berserulah kepadanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi dengan keyakinan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup
Kami meyakini Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kami. Kami berseru, berserah, bahkan menyerahkan diri kami, sehingga kami tetap ada di dalam tangan kasih-Mu. Saatnya kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan menyatakan pesan-pesan yang terbaik, yang boleh dapat kami nikmati, sehingga kami boleh terus dapat dikuasai oleh firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sepenuhnya firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita boleh bersyukur bersama-sama oleh karena Allah yang baik, Allah yang mempertemukan kita di bulan Oktober ini ya. Kita bisa melewati bulan September, itu adalah sebuah anugerah yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu bahwa ada banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan kita sampai hari ini, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah aktivitas-aktivitas sepanjang hayat di kandung badan, kita senantiasa menghadapi berbagai ujian, pencobaan, bahkan hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus, baik ketika Dia hidup sebagai manusia, tetapi juga bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di bulan-bulan ini secara khusus tentang Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, di minggu pertama kita belajar bersama-sama tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus berkenaan dengan pencobaan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca sebuah artikel ini menyampaikan tentang kekuatan daripada sebatang pohon. Sebatang pohon yang ditanam dari awal ketika dia ada di hutan belantara, dengan ketika pohon ini ada di pegunungan yang sangat tinggi, katanya itu bobotnya, kualitasnya jauh lebih baik yang ada di atas gunung. Benar atau salah, saya tidak tahu, tetapi artikel ini memberikan satu penggambaran, pengilustrasian bahwa ketika pohon itu ada di sebuah gunung, dari kecil sampai kepada bertumbuh, ada banyak hempasan angin yang begitu hebat dan luar biasa, sehingga akar itu semakin kuat, sehingga bobot tubuh pohon itu semakin terisi dengan kualitas yang baik. Nah, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan tentang sebuah ilustrasi ini, mungkin inilah yang sedang ada di dalam perjalanan kehidupan setiap manusia. Apakah mungkin kita ada di hutan belantara atau mungkin kita ada di gunung, tetapi angin badai yang sedang ada di sekitar kita akan mewarnai kekuatan dalam kehidupan kita untuk berpijak, untuk menjadi kuat. Apakah kita tetap ada dan terus ada di dalam perjalanan hidup kita? Sebagai orang-orang yang percaya, semakin kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya juga semakin banyak ujian-ujian, bahkan tantangan-tantangan yang terus-menerus ada di dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita bersama-sama akan menjadi semakin kuat, terus kuat di dalam Tuhan, atau apakah justru kita roboh tumbang oleh karena tidak kuat menghadapi berbagai situasi yang sulit. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus Kristus dicobai oleh iblis, yang akhirnya memberikan sebuah tema bagi kita, menang atas pencobaan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus menang atas pencobaan.
Bagaimana saudara dan saya juga bisa menang atas pencobaan yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya pada masa sekarang ini. Saudara sekalian, kita bersama-sama menyadari bahwa selama kita hidup pasti ada saja pencobaan yang datang. Pencobaan dalam bahasa Yunaninya adalah peirasmos, yang menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia ataupun dari iblis. Ketika pencobaan datang, ketika penganiayaan terjadi, ketika kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita dari dunia ini, atau mungkin dari pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, kemudian kita sebagai orang yang percaya, apakah kita bisa menghadapi pencobaan itu dan akhirnya menang? Seperti yang terjadi, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tentang pencobaan. Firman Tuhan berkata, saya ingin membacakan secara cepat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebuah proses bagaimana Tuhan Yesus Kristus menang di dalam pencobaan. Ketika kita bersama-sama membaca perikop ini, ayat ini, kita bisa merenungkan ada 3 prinsip bagaimana Tuhan Yesus Kristus menang dalam pencobaan. Dan mungkin itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Di saat pencobaan datang dalam kehidupan saudara, ada 3 prinsip bagaimana saudara dan saya bisa menang menghadapi pencobaan itu. Yang pertama adalah menyadari bahwa iblis menyerang umat Tuhan di titik kritis. Yang kedua, menyadari bahwa iblis dikalahkan hanya dengan firman Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa iblis meninggalkan umat Tuhan ketika umatnya itu tetap di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, kita merenungkan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus Kristus menang atas kuasa si jahat. Mungkin ada banyak pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi pada masa sekarang ini. Bagaimana kita bersama-sama bisa menang atas pencobaan ketika kita menyadari bahwa iblis menyerang umat Tuhan di titik kritis. Apa titik kritis yang sedang dilakukan oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus Kristus? Apa yang sedang dilakukan iblis untuk mencobai saudara dan saya di titik kritis? Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu apa yang terjadi di dalam kondisi yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia berpuasa 40 hari, 40 malam,
kemudian akhirnya dia lapar. Sekali lagi, dia lapar. Artinya apa saudara sekalian? Inilah yang terjadi pada titik kritis Tuhan Yesus Kristus dicobai masalah lapar. Dan mungkin itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika pada masa-masa sekarang ini, bagaimana pencobaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan saudara, iblis sedang menyerang kita sekalian terhadap masalah makanan, terhadap masalah kebutuhan jasmani. Apa yang akan saya makan besok? Jikalau uang sudah tidak ada. Anak saya harus minum susu. Anak saya harus makan bubur. Apa yang harus saya lakukan? Mau makan apa? Bukan makan siapa, saudara. Tetapi inilah yang terjadi ketika kita melihat bagaimana strategi iblis yang hebat dan luar biasa, yang kemungkinan terburuk bisa menjatuhkan umat-umat Tuhan berkenaan dengan masalah makanan, berkenaan dengan masalah kebutuhan jasmani. Kita mungkin sedang menghadapi pada masa sekarang ini, dan iblis sedang mencoba menyerang umat Tuhan di titik kritis kita. Itulah sebabnya kita perlu hati-hati dan kita perlu waspada, oleh karena segala kebutuhan perekonomian hari lepas hari untuk saat ini menjadi titik kritis supaya kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa strategi iblis. Yang kedua, saudara sekalian, kita bisa melihat, jika engkau anak Allah, ayat yang ke-6, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menatang engkau, menolong engkau, mengangkat engkau, supaya kakimu jangan terantuk ke batu, saudara sekalian. Bagian yang kedua ini juga sangat penting. Seolah-olah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah seorang yang memiliki spiritualitas yang sangat tinggi, dan disitulah letak titik kritis ketika saudara dan saya sebagai orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Ketika saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki kehidupan kerohanian yang sangat tinggi, yang sangat saleh, yang sangat hebat dan luar biasa. Menurut pandangan manusia, justru disitulah titik kritis yang sedang ingin dihancurkan oleh iblis. Masalah kerohanian, masalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ada seorang yang sedang sakit. Orang ini sakit begitu luar biasa, tidak sembuh-sembuh. Dia orang yang saleh. Dia orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan. Lalu nan jauh di sono, ada sebuah berita, ada seorang pendeta yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Kamu hanya membawa uang 200.000 rupiah, dan kamu harus membawa juga ayam jago umur 7 bulan. Orang ini dicobai untuk datang kepada sang pendeta. Tapi temannya mengatakan, kalau pendeta sesungguhnya bisa mendoakan saja, bukan hanya dengan berbagai syarat-syarat yang lain. Hati-hati. Nah, saudara sekalian, banyak orang dipakai seperti ini, saudara sekalian. Banyak orang dipakai sebagai orang yang seolah-olah rohaninya hebat dan luar biasa, bisa menyembuhkan sana sini dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang ada. Bahkan mungkin banyak orang-orang Kristen pada masa sekarang ini ketika berpijak kepada kesalehan hidup, mereka menjadi orang yang benar di hadapan Allah,
dalam pandangan manusia, justru mereka menjadi orang yang gagal ketika banyak pergumulan dalam hidupnya. Mereka datang kepada pohon-pohon, mereka datang kepada orang-orang pintar, mereka datang kepada orang-orang yang bisa menolong dengan berbagai cara, dengan berbagai persyaratan yang ada. Dan itu sangat-sangat biasa pada masa-masa sekarang ini. Banyak menawarkan hal-hal yang lebih baik, yang lebih cepat dibandingkan kita datang kepada Tuhan. Rasanya ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu hati-hati di dalam kehidupan kita. Karena justru disinilah Tuhan menekankan kepada kita bahwa iblis bisa menyerang umat Tuhan di titik kritis. Di dalam masalah spiritualitas kerohanian saudara yang tinggi. Justru iblis ingin menjatuhkan hidup kerohanian saudara. Perlu waspada dan hati-hati. Dan yang ketiga, saudara sekalian, titik kritis yang ketiga, yang dilihat dari Matius pasal yang keempat ini, di dalam ayat yang 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara sekalian, ketika Tuhan dibawa di atas gunung, kemudian dilihatkan kerajaan yang megah, yang hebat dan luar biasa. Ada kekuasaan, Yesus dimintakan untuk bisa dapat berkuasa atas segala sesuatunya kalau kamu menyembah aku, kata iblis. Ini memberikan sebuah penawaran kemewahan, penawaran hedonisme yang masa sekarang ini juga menjadi masalah dalam kehidupan orang-orang pada masa kini, bahkan umat Kristen sekalipun. Mereka terus-menerus memberikan kenikmatan demi kenikmatan yang ada berkenaan dengan kemewahan. Kita bisa membayangkan, saudara sekalian, bahwa ternyata ini juga terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Time is money. Waktu adalah uang. Berkibar mereka dengan berbagai cara untuk mengejar uang demi kepuasan dan kenikmatan pada masa kini. Dengan cara yang baik atau tidak, dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Mereka melupakan istri, melupakan anak, melupakan keluarga. Bahkan bisa melupakan Tuhan. Hati-hati ketika kita bekerja, pekerjaan pun bisa menjadi sarana iblis. Ketika kita tidak ingat kembali kepada Dia sebagai sumber berkat kita. Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita, saudara sekalian. Bagaimana kita menang menghadapi pencobaan. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa iblis menyerang umat Tuhan di titik kritis. Yang menjadi persoalan bagi kita. Ketika kita melihat ketiga titik kritis ini, mana yang sedang mewarnai kehidupan kita? Saudara sendiri yang bisa menjawab. Bagaimana kita bisa menang? Bukan hanya sekedar iblis menyerang umat Tuhan di titik kritis, tetapi yang kedua menyadari bahwa iblis dikalahkan dengan firman Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10 yang sangat jelas dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Lalu ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Lalu di dalam ayat yang 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Rasanya ini juga menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Ada banyak orang yang bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 kali. Tapi di saat pencobaan datang, mereka tidak tahan, mereka tidak kuat. Kenapa demikian? Karena mereka hanya sekedar membaca. Setan tahu tentang Alkitab. Kita semua tahu tentang Alkitab. Tetapi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, semestinya dan seharusnya adalah bagaimana firman Allah yang saudara baca itu menghidupi kehidupan saudara.
Bagaimana ketika kita bersama-sama berpijak, berjalan, mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah keputusan, apapun itu, apakah berpedoman terhadap firman Allah. Jikalau kita bersama-sama ingin menang di dalam pencobaan, maka saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya harus dihidupi oleh firman Tuhan. Bukan hanya sekedar hafal akan firman Tuhan, walaupun itu baik. Bukan hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan, walaupun itu juga sangat baik. Tetapi justru yang menjadi yang terbaik adalah ketika saudara dan saya dihidupi oleh firman Allah, sehingga firman Allah yang hidup di dalam hidup saudara itu menjadi bagian di mana segala sepak terjang saudara ada didasarkan kepada firman Allah. Kita sadar, kita tahu iblis tidak suka umat Tuhan hidup seturut dengan firman Tuhan. Makanya banyak orang-orang Kristen pun jatuh di dalam dosa karena dia tidak dihidupi oleh firman Tuhan. Iblis bisa memakai firman Tuhan, bisa memakai Alkitab untuk menjatuhkan kita. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini jangan hanya sekedar hafal, jangan hanya sekedar tahu, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan tuntunan dan kekuatan firman Allah itu menjadikan kita hidup sebagai pelaku kebenaran Allah. Ketika saudara merenungkan firman Allah, saudara menemukan sesuatu yang baik dalam hidup saudara, maka itulah yang harus saudara kerjakan sebagai pribadi-pribadi yang dihidupi oleh firman Allah. Yang ketiga saudara sekalian, atau yang terakhir, kita melihat di dalam ayat 11 dan ayat yang ke-13. Di dalam ayat ke-11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-11 ini, kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus Kristus menang atas pencobaan karena menyadari bahwa iblis meninggalkan umat Tuhan ketika dia tetap ada di dalam kehidupan koridornya seturut dengan apa yang dimaui oleh Bapaknya. Dia tetap memiliki sebuah kemenangan sebagai manusia. Yesus menang. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita bersama-sama tetap ada di dalam Yesus, maka iblis akan meninggalkan saudara dan saya. Itulah sebabnya betapa senangnya menang dalam pencobaan iblis. Kita bisa bangga, kita bisa senang. Tuhan bangga dan Tuhan disenangkan. Tetapi jangan terlena, awas-awas. Di dalam Injil Sinoptis, Matius, Markus, Lukas, di dalam pencobaan Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam Lukas 4:13 dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Hari ini saudara menang. Tetapi ketika saudara tidak waspada, waktu yang baik, strategi iblis bisa menjatuhkan saudara dan saya. Dia akan datang kembali dalam waktu di mana saudara lengah. Itulah sebabnya saudara sekalian, iblis akan tetap gencar dan rajin mencari mangsa untuk menjatuhkan umat Tuhan. Iblis akan gencar supaya saudara jatuh di dalam pelukan iblis. Jika iblis gencar dan tekun untuk menjatuhkan saudara, apakah kita juga gencar dan tekun untuk ada di dalam Tuhan dan firman-Nya? Ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Ketika saudara dan saya ingin menang atas pencobaan, kita menyadari iblis meninggalkan umat Tuhan ketika kita tetap ada di dalam Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa iblis sedang menunggu waktu yang baik untuk menyerang balik kembali dalam hidup saudara. Jadi kalau iblis gencar dan tekun ingin menjatuhkan, maka seharusnya dan semestinya kita juga harus gencar dan tekun untuk tetap ada di dalam Tuhan, ada di dalam firman-Nya. Kalau kita ingin menang dalam pencobaan.
yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kita sudah tahu titik kritis yang sedang ada, yang sedang diserang. Di manakah titik kritis itu yang sekarang ini sedang kita alami? Apakah kita menjadi orang yang menang atau kita menjadi orang yang kalah? Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan terus mencari celah untuk menjatuhkan saudara dan saya. Tetapi hal yang penting, kita harus sadar, saudara dan saya diserang oleh iblis di titik kritis Anda. Anda harus dihidupi oleh firman Tuhan dan Anda harus tetap bersama dengan Tuhan. Ketiga prinsip ini, jikalau ada di dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Menang atas pencobaan. Maukah saudara dan saya menang? Kembali tergantung kepada respon saudara terhadap firman Tuhan hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Dialah satu-satunya jaminan hidup kita. Dia adalah jaminan yang mulia. Dan biarlah itu menjadi jaminan saudara dan saya untuk menang atas pencobaan. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Hilang dukaku, hilang keluh. Aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam, warta gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha 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 besar. Kita berdoa bersama-sama. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah kita sedang ada di dalam pencobaan? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang menang atas pencobaan?
Atau mungkin kita sedang menghadapi sebuah kekalahan. Karena justru kita menjadi pengikut-pengikut iblis. Kita dijatuhkan. Dijatuhkan ketika berkenaan dengan pencobaan makanan. Dijatuhkan ketika kita sedang ada di dalam kondisi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Justru kita menjadi orang yang jatuh dengan kesombongan rohani. Atau mungkin kita sedang dikalahkan karena kita sedang menghadapi kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita mengejar berbagai hal yang berhubungan dengan kenikmatan pribadi. Yang akhirnya mengabaikan Tuhan. Mengabaikan ajaran kebenaran firman Tuhan. Kalau hal ini sedang kita hadapi, saatnya kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Tuhan boleh menguduskan kita. Dan kita boleh diangkat oleh Tuhan. Untuk teguh, kokoh, kuat, semangat. Dan kita kembali. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Biarlah firman Allah menghidupi kehidupan saudara. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar hafal. Tetapi benar-benar firman Allah itu menghidupi kehidupan kita sehingga praktek hidup kita berlandaskan kepada firman Allah. Menjadi pelaku firman. Tetapi hal yang patut kita waspadai. Biarlah kita minta kekuatan Tuhan. Karena di saat kita mungkin hari ini menang. Menang menghadapi pencobaan. Kuat di dalam Tuhan. Tetapi iblis sedang mundur sejenak. Untuk mencari kesempatan yang lain. Menjatuhkan saudara. Tetaplah tekun di dalam Tuhan. Tetaplah tekun di dalam firman-Nya. Tetaplah ada bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa menghadapi sebuah kemenangan demi kemenangan. Berdoalah secara pribadi. Tuhan, aku mau menang. Aku mau menang atas pencobaan Tuhan. Jauhkan aku Tuhan. Iblis yang senantiasa menyerang aku. Untuk jatuh menjadi pengikutnya. Aku bisa menang. Karena Dia jaminan mulia kita. Karena Dia memiliki kuasa atas hidup kita. Dengan sikap doa, aku nyanyikan, aku sebar. Aku nyanyikan, aku sebar. Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar. Juru selamatku maha besar. Inilah kami Tuhan. Kami boleh menyanyi. Kami boleh menguatkan satu dengan yang lain. Karena juru selamat kami maha besar. Daripada setiap pencobaan yang kami hadapi, Engkau Allah yang maha besar. Berikan kekuatan, kemampuan bagi kami Tuhan. Di saat iblis menyerang kami di titik kritis kami tetap kuat karena kami tekun dan ada di dalam firman-Mu. Kami tetap mampu melewatinya karena kami tetap bersama dengan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan apapun yang sedang kami hadapi. Jikalau kami mungkin beberapa saat yang lalu kalah, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kamu mau bangkit bersama dengan Engkau. Kamu mau dihidupi oleh firman-Mu Tuhan. Dan kamu mau ikut terus dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi titik kritis kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami di saat kami ada di tempat ini. Beban-beban kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu. Supaya Engkau campur tangan. Di saat kami menyerah. Tidak mampu berbuat apapun. Dan ketika kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan.
Kami yakin bahwa Engkau akan melakukan hal yang ajaib dalam hidup kami. Apapun beban hidup yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang secara live streaming, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Kami percayakan dalam urapan kuasa-Mu bangsa kami, Tuhan berkati. Dari Sabang sampai Merauke diberikan kesatuan, persatuan, keamanan, kenyamanan, kesentosaan. Dijauhkan daripada COVID yang sudah menurun, Engkau jauhkan COVID itu bagi bangsa kami. Bahkan vaksinasi berlangsung dengan baik. Pemulihan ekonomi terjadi. Demikian juga kami serahkan umat baptis Indonesia, pimpinan kami, Pendeta Yosia Wartono, Pendeta Royo dan Pak Vidya Tama. Kami serahkan ketua-ketua BPD yang sudah terpilih dalam pelantikan. Kami menyerahkan untuk pencarian ketua-ketua departemen, komisi dan sebagainya. Tuhan yang menolong supaya semuanya di saat yang tepat, di waktu yang tepat, ada orang-orang yang tepat untuk memajukan pekerjaan Injil bagi umat baptis Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan juga bagi Taman Safari Indonesia yang Kau sudah memberkati, ada banyak pengunjung yang datang. Kiranya Engkau juga terus menjauhkan daripada COVID-19. Kiranya Engkau menyediakan dan mencukupkan. Kiranya Engkau terus tetap memberikan hikmat bijaksana, bahkan kekuatan bagi pimpinan-pimpinan kami yang ada di level yang paling tinggi, sampai staf biasa, bahkan karyawan-karyawan yang ada di lapangan. Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan akan menopang mereka, Tuhan akan menolong mereka. Dijauhkan di kuasa kegelapan, bahkan juga rancangan kecelakaan. Sediakan cukupkan Taman Safari Indonesia, diberkati menjadi berkat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami serahkan SBBF dalam tangan Tuhan. Berbagai pergumulan, tantangan, mencapai visi misi yang Tuhan percayakan, biarlah semuanya kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang punya gereja ini, dan biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi kami sekalian untuk boleh mewujudkan visi misi Tuhan di dunia ini, di Taman Safari Indonesia. Semua karyawan menyembah Tuhan. Dan biarlah semua orang melihat pancaran kemuliaan Tuhan melalui pribadi-pribadi yang ada di Safari Park Baptist Fellowship. Pak Tony, Bu Yani, Pak Edwin yang tidak bersama dengan kami, ketika mereka ada di Prigen, sedang mempersiapkan segala sesuatu yang ada di sana, melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab, biarlah Tuhan berkati ketika ada di Prigen. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami menyerahkan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang tidak sempat beribadah saat ini. Tuhan memberkati mereka dengan kesibukan mereka yang ada. Bahkan pergumulan apapun, Tuhan nyatakan hal yang baik. Secara khusus kami ingat Ibu Angel, Tuhan menolong, pemasangan ring boleh berjalan dengan baik, semuanya dipulihkan dalam kondisi dan keadaan yang terbaik. Kami serahkan Ibu Angel dalam tangan urapan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan mungkin ada yang lemah fisik, secara khusus kami serahkan mereka semua supaya Tuhan memulihkan kondisi dan keadaan mereka. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan ketika kami memberikan persembahan persepuluhan, biarlah ini boleh menjadi sarana bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Engkau memberkati kami sekalian. Dan biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, dan ketika kami akan beraktivitas sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menjadi berkat yang terbaik yang boleh saudara dan saya rasakan pada hari ini. Saudara diberkati dan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Karena segala sesuatu yang boleh kita kerjakan, biarlah hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus melalui hidup saudara. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja